bapak-bapak polisi kalau kita orang tuanya belum mengizinkan. Oh, sudah sepakat Pujurayu ini, kira-kira ini, mereka harus nikahkan malam itu juga karena sudah terbukti dengan visum, sudah berbuat yang di luar agama. Nah, itu tidak boleh dinikahkan. Bagaimana cara? Diproses dulu. Kalau memang belum sampai umurnya 19 tahun, minta dulu, uruslah dulu semua persyaratannya, NA-nya semua melalui jorong dulu pengantarnya, kemudian Pak Wali, dikeluarkannya NA. Setelah NA ada, nah kami pun dari KU akan mengeluarkan ada namanya N8, penolakan perkawinan. Baru nanti bersidang dulu di pengadilan, dipanggil semua pihak orang tuanya. Nah itu namanya dispensasi nikah. Boleh nikahkan di bawah umur, tapi dengan catatan, tidak apa-apa, sampaikan kepada Pak Hakim, kami sudah melakukan hal di luar agama, bahkan sudah hamil Pak, tolong jangan tertunda lagi. Nah, jadi tidak serta merta dinikahkan. Kalaupun di kampung ini misalnya sudah setuju semua menyatakan Pak Jorong harus dinikahkan, kemudian wali negari tidak bisa malam ini juga, tunggu dulu, ada proses hukum. Nah, bagaimana dengan status kalau sudah hamil di luar nikah? Nah, pada pasal 53 Komisi Hukum Islam ayat 1 berbunyi, seorang wanita hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Catatan, kami pun di KUA harus menyumpah demi Allah dan Al-Quran, saya yang menzinai si Anu. Begitu juga, demi Allah, saya telah dizinai si Anu. Laknat Allah kepada saya apabila pernyataan ini tidak benar. Yang kedua, bilang dengan melangsungkan pernikahan di waktu hamil tanpa menunggu kelahiran anak itu. Itu ayat 2-nya. Menikahkan seorang wanita hamil tanpa menunggu kelahiran anak itu. Tidak usah ditunggu. Ya kalau sudah 2 bulan, cukup umurnya, urus enak, ya kita nikahkan. Nah, apalagi umur 25 tahun misalnya. Nah, itu tidak pelong-pelong aja tuh. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, setelah anak yang dikandung itu lahir, nah kami gitu ya, ini ilmu beda. Setelah anak yang dikandung itu lahir, tidak perlu dinikah ulang kembali. Tidak boleh. Imam Asy-Syafi'i seorang ulama besar kita melarang sangat menikahkan orang dalam satu kurun waktu. Tidak boleh. Nah, kenapa? Kalau kita anggap pernikahan mereka tidak sah di waktu hamil itu, kemudian mereka berhubungan, berarti pernikahan mereka kita anggap pernikahan acak-acak. Pernikahan itu tidak acak-acak. Pernikahan tidak main-main, sakral. Jadi sekali lagi ada anggapan masyarakat itu kan belum bersih, harus dinikahkan kembali setelah menikah, setelah lahir anak. Itu tidak boleh. Agama kita tidak membolehkan. Sama dengan buku Ihya Ulumuddin itu juga. Nah, ulama besar kita Imam Al-Ghazali melarang, tidak boleh. Nah, kenapa itu? Bagaimana? Ini agak panjang sedikit. Ini ilmu sangat jarang disampaikan kepada masyarakat. Karena di khutbah-khutbah pun namanya kompilasi hukum Islam belum tersebar di masyarakat. Dan para pendai kita pun terus sekarang, coba, udah pernah didengar di pengajian Bu, bagaimana kawin hamil? Cara penyelesaiannya? Belum ya? Ada berapa murid misalnya? Ada 3. Ibu udah berapa Bu? 70. Udah pernah itu dibahas dalam pengajian? Belum pernah. Nah, belum pernah kan? Jadi kalau dia lahir anak itu perempuan, kalau laki-laki no way, tidak masalah. Karena dia akan menikahi orang, bukan dinikahkan. Nah, kalau dia perempuan yang lahir ini, dan kemudian mau dia menikah suatu saat sudah umur 21 tahun misalnya, nah, ayahnya ini tidak berhak menikahkan dia. Karena yang menjadikan nasab itu ayah ijab kabulnya yang tidak sampai 5 menit. Aku nikahkan, aku kawinkan. Tetapi kalau dulu bajak daripada kerbau, itu istilah di masyarakat, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh orang tua biologis, ini itu namanya orang tua biologis. Tidak ada hubungan nasab kepada ayahnya. Itu hanya adalah ayah perdata. Dan hari ini memang di negara kita ada asal usul anak. Jadi nanti kalau seperti itu jadinya, jangan seorang bapak ngotot, itu kan anak saya, kamu nikah dulu.
ingat dulu berapa bulan dulu kandungannya. Nah, jadi ilmu kepada Bapak Ibu saya sampaikan. Jadi, apakah boleh diproses secara hukum kalau seperti itu? Kalau syarat-syaratnya sudah terpenuhi semuanya, NA-nya sudah ada, dia belum pernah menikah, lengkap persyaratannya, tidak bisa dituntut. Karena sudah legal. Sudah memenuhi persyaratan administrasi secara di kantor KUA yang diamanatkan oleh undang-undang kita dari Perdirjen. Peraturan Islam 473 tentang syarat yang dipilih untuk pernikahan. Barangkali itu jawabannya. Kedepannya, kalaupun misalnya anak biologis tadi tidak ada keberdataan kepada ayahnya, sebenarnya kalaupun ada warisan tidak boleh dari ayahnya, hanya dari ibunya saja. Demikian jawabannya. Kalau kurang jelas, selanjutnya boleh kita kupas tuntas di sini. Kapanpun dan dimanapun ada bertugas di perbatasan Sumatera Utara, 100 kilo dari sini tadi. Ya, walaupun dari sana Pak, wah ada persoalan rumit ini, di mana Puja Rahayu, siap saya datang. 2 jam atau 3 jam saya akan datang. Nah, siap, tidak ada malam dia pagi, tidak masalah. Pokoknya dari kepentingan Puja Rahayu kita, oke. Demikian. Terima kasih kepada